Ada sedikit trauma gitu kan, ada sedikit trauma untuk nge-band lagi gitu. Nah, tapi, ini juga sempat dengar kalau teman-teman Coklat menyebut bahwa formasi sekarang bersama dengan Ayu sang vokalis itu adalah formasi yang paling ideal untuk Coklat. Aku minta izin gitu, WA Mbak Kika, ini, oh. Nama Coklat itu udah atas nama gue dan Roni. Halo teman cerita, ketemu lagi bareng sama aku Indi Arisa di Teritori Teman Cerita Inventory. Kali ini kita bakalan ngobrol barengan sama band yang ini udah malang melintang banget di industri hiburan Indonesia. Coba nih ya, dengan usia berkarya selama 25 tahun, Indi yakin kayaknya ada beberapa dari kamu yang lagi nonton di sini bahkan belum lahir. Tapi Indi yakin juga kalau misalnya kamu dengar lagu-lagunya berkumandang di tempat-tempat umum, pasti ikutan sing along. Secara lagu-lagunya terkenal banget, mulai dari Segitiga, terus ada Karma, sampai ada istilahnya semacam lagu wajib yang judulnya adalah Bendera. Ya, kalau kita udah tahu ini bakalan ngobrol sama siapa, langsung aja kita ketemuan barengan sama Ayu, Ernest dan juga Edwin dari Coklat. Asik ngobrol-ngobrol lagi akhirnya ya. Halo. Apa kabar? Baik. Ya. Oke, hai. Selamat. Apa kabar? Halo. Siap. Ayu juga. Silakan duduk ya. Oke, teman-teman. Ya, jadi sudah ada 3 orang di sebelah ini dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Coklat ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini mau ngucapin congratulations dulu buat Coklat yang di tengah pandemi seperti ini tetap berkarya dan juga merilis single juga dong. Tepuk tangan dulu dong buat Coklat. Terima kasih. Apalagi eksistensinya 25 tahun, ini kayaknya mungkin buat Ernest dan juga Edwin ada banget kali ya sama teman-teman band, lebih akrab dibanding keluarga gitu gak sih? 5 tahun gitu ya. Ya ini udah keluarga kedua juga sih. Keluarga kedua, oke. Tapi pernah gak sih pertama kali, ini mungkin pertanyaan sangat klise, tapi kebayang gak sih bahwa Coklat tuh akan sepanjang ini perjalanannya dan sebegitu roller coaster ride-nya gitu? Kalau terbayang sih, kalau dari gue sih mungkin bukan terbayang ya, tapi memang menjadi target pada saat itu. Oke. Karena waktu pada saat Coklat merilis karir dari indie, kita band indie, itu emang udah terpikirkan kalau buat saya sih dan teman-teman kita pengen serius, kita pengen fokus dan kita pengen punya album, kita pengen tour. Bayangannya dari dulu udah seperti itu, tapi nggak kebayang sih, nggak cuma memang bervisi untuk jadi seperti ini. Oke, jadi teman-teman yang pengen punya band dan bandnya panjang usianya memang itu sebetulnya harus dipikirin dari awal dan emang udah ibaratnya niatnya udah kesana ya. Yes. Oke. Harus, dan kita harus enjoy jalannya. Iya. Jadi memang ciptain karya, ciptain lagu, bikin aransemen tuh benar-benar sebuah apa ya, jangan dibikin tegang, tapi dibikin fun gitu, karena memang dengan begitu kan kita akan keluar dengan sendirinya energi asiknya itu. Oke. Nah, terus nih ya, dan akhirnya sekarang tentunya ada vokalis di tengah-tengah Ya. kita yang cantik juga yang diapit oleh 2 personil ganteng lainnya. Ini ada Ayu Ratna gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu dan ikutin banget pasti udah gak asing sama Ayu Ratna juga. Ayu ini dulu udah kita sering dengar namanya dari Garasi ya kan Yu ya. Terus udah gitu juga sempat solo karir dan sempat di Killing Me Inside juga gitu kan. Nah, buat teman-teman Coklat, apa alasan terbesar akhirnya menggait Ayu menjadi vokalis Coklat gitu? Benar nggak sih kalau ada apa namanya, ada semacam bursa transfer vokalis gitu kan? Kayak mulai. Gitu. Kalau kenapa Ayu gitu? Mungkin lebih kepada gini ya, mungkin cerita sedikit ya. Coklat itu kan di 25 tahun itu perjalanannya tadi seperti disinggung gitu, ya kayak 2009 lah, 2009 mau ke 2010 gitu sempat ada wacana kalau misalnya kita pengen ajak Ayu untuk gabung Coklat pada saat itu. Oke. Itu 2009, karena pada saat itu memang Kikan sudah mengundurkan diri gitu. Tapi mungkin belum waktu dan jodohnya, akhirnya pokoknya nggak jadi lah dia. Ayu berangkat ke Jepang gitu. Dia Belum jodoh saat itu ya? Iya, jadi sekarang di Jepang dan bertemu lagi Ayu itu Ayu balik dari Jepang tahun berapa ya? Aku sih balik 2014-an. Ya 2014. Ketemu lagi sama Mas Edwin 2016. Iya, 2016 Coklat rilis album Live, itu Ayu datang, kita ketemu lagi dan menariknya lagi tuh
memang namanya jodoh ya. Mhm. Di 2019 ya? 2019 akhir ya? 2019 akhir itu bertemu lagi dengan Ayu dengan konsep featuring. Oke. Vokalis sebelumnya juga sudah, kita udah nggak sama vokalis sebelumnya. Konsep featuring itu disitulah bersama Ayu dan akhirnya jalan sampai sekarang udah setahun. Kenapa Ayu? Ya itu tadi, karena dari dulu kalau buat kita, buat saya adalah saya merasa memang Ayu punya kualitas, punya karakter, terus punya apa ya, aura, terus punya pergaulan yang juga sepertinya nyambung sama Coklat. Makanya sepertinya sih ya Ayu memang cocok sama Coklat dan alhamdulillah bisa bergabung. Tapi ini juga sempat dengar kalau teman-teman Coklat menyebut bahwa formasi sekarang bersama dengan Ayu sang vokalis itu adalah formasi yang paling ideal untuk Coklat. Ya. Itu kenapa idealnya itu gimana sih maksudnya? Jadi memang kayak yang gue jelasin tadi, memang dari 2009 tuh kita sudah sangat ingin Ayu bergabung, tapi memang nggak kejadian dan ada banyak hal yang mungkin lebih ke aura teknikal ya. Jadi memang setiap kita coba untuk latihan, kasih ke Ayu itu tuh berasa bahwa memang rohnya Coklat yang lama tuh bisa match sama Ayu. Mungkin kita nggak mengecilkan vokalis lama ya, memang kadang kan memang akan ada perbandingan gitu dengan formasi Coklat awal gitu kan. Nah, di saat Ayu udah mulai featuring itu orang seolah melupakan bahwa harus banding-bandingkan dengan format lama, tapi jadi seperti kayak lahir ini Coklat versi baru nih Yang lebih fresh gitu ya. Jadi memang yang kita kan selalu mikir energi baiknya gitu, dan di saat Ayu datang tuh semua yang datang ke kita adalah semua hal baik, nggak perlu ada kritik, nggak ada apa, tapi lebih ke arah hal-hal yang membuat kita menjadi lebih, oh iya ternyata ini nih yang akhirnya kita rasain, dan tentunya jumlah job yang datang. Oke, itu adalah indikator ya dari segi bisnis tentunya Pasti, ya. pasti, di bisnis itu pasti. Iya, gak munafik lah, kita juga butuh cuan-cuan dari ke-band ya. Tapi sempat nggak sih ada kandidat lain gitu yang mungkin Ayu tahu atau Ayu nggak tahu gitu, beberapa nama lain? Waktu sebelum Ayu, waktu kita sempat meeting sama manajemen gitu, guys kita harus vokalis baru. Kalau gue sih langsung, gue maunya Ayu. Gua Langsung kayak top gitu. of mind-nya Ayu ya. Iya, Oke. di situ karena bayangan gue memang ya itu tadi kan Coklat ini musiknya tuh pop rock alternatif gitu loh. Jadi kita butuh vokalis yang memang seperti Ayu gitu, yang secara musik juga memang bisa berada di wilayah itu gitu. Jadi dan gue juga tahu seperti apa kualitas Ayu. Jadi pada saat itu sih nggak ada ya nggak tahu deh, gue nggak ada pilihan lain sih. Gue mainnya Ayu pada saat itu. Berarti lesson learn-nya guys, kalau misalnya kamu pengen sesuatu tuh kalau bisa jangan ada second option, jadi supaya dapat tuh yang itu gitu kan ya. Dan gue kadang-kadang lumayan keras kalau udah sesuatu harus terwujud. Oke. Jadi gue memang tertunda cukup lama ya, 2009 ke 2020, 11 tahun. Ya istilahnya kalau orang lain mungkin ngerasa bisa jadi frustasi untuk selama itu, tapi karena kita memang menjalaninya dengan niat baik dan ya akhirnya kesampaian, doa kita dijawab bahwa memang kira Ayu ada di sini sekarang. Oke, lesson learn number 2 berarti pokoknya good thing takes time ya guys ya. Masih. Iya. Nah sekarang dari Ayunya gimana Ayu? Ini kan kita semua tahu bahwa Coklat adalah big name gitu ya. Sampai akhirnya Ayu mantep, oke sama Coklat nih. Itu gimana sih pada akhirnya? Gitu. Sebenarnya sebelumnya emang karena ada suatu masalah-masalah di band yang lama, jadi ada sedikit trauma gitu kan, ada sedikit trauma untuk ngeband lagi gitu. Makanya setelah itu aku jalan solo gitu. Kebetulan pernah featuring dengan satu band dan kayaknya amsyong juga gitu kan. Ternyata masih ada trauma di situ gitu. Ternyata pas jalan sama Coklat featuring kok kayak kembali satu tahun itu kok kayak kembali ke masa-masa lalu, enak, ngobrol enak, dan kedewasaannya terasa gitu, karena mereka kan emang sudah dewasa. Gitu. Jadi kayak untuk aku yang sekarang kok kayaknya emang enak gitu untuk jalan bareng gitu. Terus sih, tapi jujur juga Ayu pernah ada dapat tawaran-tawaran juga nggak, kayak mungkin di waktu yang kurang lebih bersamaan atau berdekatan kayak tahun lalu gitu, ditawarin juga jadi vokalis band lain, tuh ada nggak sih? Ada Ada juga ya? Ada. Tahun ini di BBB kok. Masih ada ya?
ada sempat ada gitu, tapi entah kenapa mungkin emang takdirnya udah jalan sama coklat ya, itu akan berjalan dengan sendirinya gitu. Iya. Balik lagi ke coklat adalah big name gitu, didengar nggak sih kayak wah gila gue jadi frontline coklat gitu, jadi vokalis coklat gitu. Awalnya paling agak nggak enak aja ya karena Segan gitu ya? segan, karena kan aku juga kenal sama Mbak Kikan ya, kenal sama Mbak Kikan, masih suka kadang WA-an gitu kan, jadi waduh nih orang-orang pasti akan ngomong aku gantiin nih gitu Ya, kan. dengan anak perben-benan lah ya gitu Iya kan. gitu-gitu, paling aku minta izin gitu, WA Mbak Kikan ini, oh nggak apa-apa sukses ya gitu. Ya udah setelah Mbak Kikan bilang kayak gitu, ya fine-fine aja udah enteng. Oke, justru malah dari Ayunya ada tiket baik untuk permisi gitu ya, lucu banget. Nah, terus ini juga nih, kita flashback dikit lagi. Setelah beberapa personil cabut kan at that time gitu, berarti tinggal Mas Edwin dan Romi ya, personil awal coklat yang bertahan. Sebelum akhirnya juga ada Excel bergabung kan ya, gitu. Nah, kepo banget nih, kalau just in case sampai at that time coklat bubar, sebetulnya nama coklat itu punya siapa sih? Karena kalau kita dapat kasus band lain misalnya, let's say Peter Pan itu kan ganti nama jadi Noah karena Andikanya yang mantan personil Peter Pan bilang kalau itu Peter Pan itu namanya punya dia, gitu. Nah kalau coklat tuh gimana sih? Nama coklat itu udah atas sama gue dan Roni. Oke. Udah atas sama gue dan Roni. Jadi memang itu satu hal yang penting untuk diamankan lah ya pada saat itu. Dan memang kalau buat gue pribadi sih memang pada saat tinggal berdua sama Roni itu memang ya gimana ya, kalau buat saya sih pada saat itu memang ngeband itu bukan soal coklat, itu bukan soal hidup gue doang gitu, tapi itu soal memang sesuatu hal yang menjadi apa ya, menjadi kecintaan gue gitu, kecintaan gue dan memang itu bukan masa yang mudah ya pada saat itu, bukan masa yang mudah, tapi bersyukurnya memang dengan terus kerja keras, terus punya semangat, punya spirit, dan entah kenapa maksud gua selalu punya energi dan selalu punya ada bertemu orang-orang yang terus membuat coklat itu gua jadi sadar kalau oh iya ini memang harus dijalani dan terus akhirnya bisa sampai sekarang. Tapi itu tadi secara profesionalisme memang selalu gua pikirin. Salah satunya gimana caranya selalu punya manajemen, gimana termasuk kayak nama tadi gitu. Jadi memang secara profesionalismenya coklat selalu gue jaga. Oke. Nah teman cerita, sekarang kita akan bahas tentang single terbarunya coklat nih yang judulnya Agresi ya. Jadi kalau dari kemarin Indi happy rotation dengerin beberapa kali. Ini kan kalau misalnya kita sotoy Google ya. Agresi itu kan kayak apa ya, ibaratnya fenomena yang kompleks gitu. Yang didengerin, habis itu liriknya juga kayaknya tentang hubungan maybe yang udah nggak works lagi. Itu bener nggak sih? Jadi kayak mungkin udah terlalu complicated deh, mendingan lo pergi aja gitu. Betul gak sih? Ya, jadi sebenarnya agresi itu lebih kepada kalau intinya adalah gimana caranya menyingkirkan, mengusir hal-hal yang negatif di diri kita gitu. Karena kan banyak banget kayak misalkan kayak segala lah masalah paham, apalah yang sering mengganggu kita segala macam itu yang harusnya kita agresi, kita singkirin gitu loh, dan akhirnya di lagu ini juga seperti apa ya, lagunya seperti perlawanan terhadap hal-hal yang negatif, itu yang kita usir. Konsep dasarnya seperti itu. Akhirnya makanya liriknya kita kembangin seperti itu, dan seperti itu juga penggambaran yang ada di video klipnya. Terus apa namanya, video klipnya juga kan, jadi kalau yang dinonton udah memang nuansanya tuh pengen black and white gitu ya, pengen BW gitu. Terus udah gitu kan ada adegan Kak Ayu yang dia bikin steak, tapi dari bikin steaknya kayaknya sepertinya sudah emosi nih ya. Tapi habis itu soalnya steaknya keras. Daging murah amat sih. Sebenarnya kita ada test food juga pada saat itu. Oh gitu. Kok keras ya? Iya, dagingnya murah gitu. Gua punya toko steak jadi marah. Terus udah gitu kan ada Kak Ayu kayaknya mau menghujamkan pisaunya, tapi nggak jadi, endingnya tiba-tiba makan dengan manis lagi gitu Kak Ayunya. Nah itu jadi gimana tuh nasib si cowok yang di depannya yang dinner bareng sama Kak Ayunya tuh? Itu sebenarnya emang dari awal itu ya emang dinner bareng biasa gitu. Cuman yang digambarkan di adegan di situ tuh kayak di pikirannya dia aja gitu. Di pikirannya Kak Ayu si cewek itu iya, gitu ya. Di pikirannya si cewek itu gitu. Ini pengennya giniin suaminya nih gitu. Iya. Kejar-kejar pengen bunuh gitu kan. Soalnya daging, suaminya beli daging murah banget, beli daging. Gue tusuk gitu. Itu Tapi kayak gitu, gue masaknya udah benar.
tapi dagingnya salah, gimana sih gitu kan? Oke, Iya, oke, gitu. oke. Makanya terakhir kan masih tetap kelihatan manis ya, karena itu semua emang di mukanya, di Iya. pikiran Dan di aja. pikirannya dia aja gitu ya. Oke, ternyata seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa kalau belum nonton silakan udah ada di platform Iya, YouTube ada ya. YouTube. Oke, jangan lupa disaksikan Coklat ya. Band Official Agresi. Agresi. Oke, nah ini juga mau ngomongin tentang logo. Ini kalau saya lihat coklat kan sekarang Nah. ada logo Ayunya juga tuh Hmm. gitu. Nah itu emang perjanjian Ayu dan coklat atau gimana nih? Atau kalau misalnya mungkin ini bisa tangkap, kayaknya dari ceritanya tadi memang seperti simbiosis mutualisme ya coklat dan Ayu ini Ya, gitu ya. oh pasti itu harus dong, harus. Maksudnya secara bisnis, secara psikologis segala macam itu banyak hal yang memang harus gimana ya, harus bukan dipenuhi tapi memang Iya. harus ternyata pas bersatu itu menjadi satu hal positif. Itu yang harus kita sama-sama terima gitu. Dikolaborasikan. Kolaborasikan. Jadi ketika akhirnya logo coklat itu dikasih segitiga emas itu, memang pertama awalnya dari manajemen gitu loh. Ternyata ada nggak tahu sih, mungkin dia pikir mungkin secara feng shui atau apa sebenarnya, tapi memang benar karena ternyata pas di mix itu iya ya, tengahnya jadi nggak kosong, jadi benar-benar kayak ada satu kekokohan tersendiri yang Karena akhirnya kita udah bikin perjanjian juga sama Illuminati. akhirnya Ya kita udah saatnya Kalau kita. bikin kesana sukses ya langsung Iya, gitu ya. Kita udah saatnya announce. ada sebuah kekokohan tersendiri lah. Ternyata rahasianya bukan bertahan guys, tapi masuk Illuminati aja. Oke. Rahasia tuh. Iya, menarik ya. Yaudah kalau gitu teman-teman thank you so Yes. much. Terima kasih Inventory. Seru sekali ngobrol-ngobrolnya ya, dan yang pasti itu tadi ngobrol-ngobrolnya biar buat kamu yang pengen tahu dan juga pengen denger single atau karya-karya terbarunya coklat, mungkin boleh dikasih tahu lagi bisa lihat di Bisa platform dong. mana aja. Bisa ke Instagram kita ada coklat_band, di YouTube ada Coklat Band Official. Di situ ada semua lagu-lagu baru coklat dan semua konten-konten musiknya coklat. Terus di Spotify juga ada, di Joox ada, di semua Apple Music ya. semua Platform musik semua ada. platform musik. Terus Facebook kita ada page coklat. Terus di Twitter juga ada Coklat Band. Terus di kita ada, kalau gua edwin.coklat_marsal itu Instagram Instagram gua. pribadi. Kalau Ayu, Kalau aku @aiu_rp. P-nya apa sih by the way Yu? Ayu Rata Pratiwi. Oke, pengen Oh, pakai iya. ya. Ayu rupiah gitu. Ernest, Aku apa? Ernest Coklat_. Oke, harus coklat. Jangan lupa ya dengerin semua lagunya Coklat dan juga yang pasti lagu terbarunya Coklat yang berjudul Agresi di semua digital platform. Dan terima kasih buat kamu teman cerita yang udah nonton Indi hari ini sampai habis videonya ya. Tentunya Indi ngasih kesempatan kamu lagi seperti biasa. Abis tadi ngobrol sama Coklat. Abis ini pengen lihat siapa lagi sih? Langsung aja komen di bawah sebanyak-banyaknya. Karena siapa tahu nanti wishlistnya kamu yang bakalan kami kabulkan. Oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel inventory.id. Dan jangan lupa plus dinyalain tombol loncengnya, diklik tuh. Karena siapa tahu kamu jadi yang paling terupdate dan juga yang paling tahu. Alias jadi orang paling pertama yang mantengin semua konten-konten Inventory ya. Ya udah kalau kayak gitu Indi Arisanya pamit. So once again thank you so much for watching dan see you when I see you teman cerita. Bye.